Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana tadi telah diperkenalkan oleh MC bahwa saya Putu Astawa yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi dengan topik mencari solusi mengatasi sampah musiman di sepanjang pantai selatan Bali. Ini perencana kita berkarya dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia berkelanjutan. Topik ini saya kira sangat tepat sekali kita laksanakan pada momentum ini karena tanggal 5 Juni kemarin merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bisa mendoakan agar di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini akan bisa mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan lingkungan, terutama persoalan sampah. Dan juga tadi telah disampaikan bahwa Bali nanti akan menjadi tuan rumah presidensi G20, di mana isu-isu kelautan itu juga akan menjadi salah satu isu yang turut menjadi pembahasan di tingkat menteri. Hadirin dan peserta talk series kalian yang saya hormati, langsung saja saya kira kita mulai kepada acara pokok kita yang paling kita tunggu-tunggu ya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Dan sebelumnya izinkan saya juga menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, Bapak Igede Hendrawan Fitsdi. Apakah sudah hadir? Tadi kami sudah lihat beliau di layar, dia sudah hadir ya. Selamat pagi Pak Igede. Ya, terima kasih. Kemudian juga izinkan kami menyapa Bapak Dirjen kita dari Bina Pembangunan Daerah. Namun baru 1 menit yang lalu kami memperoleh informasi bahwa beliau berhalangan hadir, namun digantikan oleh Pak Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintah Bapak Edison Siagian. Kami baru sekali mendapatkan informasi ini. Mungkin beliau akan sedang bergabung ini. Sudah, Bapak. Yang ketiga, Selamat pagi. Ini beliau juga sudah hadir di layar kita, Bapak Muhammad Yusuf, Esud MSI. Selamat pagi, Pak Direktur. Beliau adalah Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nanti selaku pembicara yang ketiga. Yang keempat, beliau adalah Bapak Insinyur Tony Sisocilase, MSc. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama Bapak. Beliau adalah Direktur Sanitasi di Kementerian PUPR. Dan sebagai pembicara yang kelima, yang terakhir nanti sudah bergabung juga dengan kita, yaitu yang terhormat Bapak Edward Nixon Papahan, STMSC PhD. Jadi beliau pengendali dampak lingkungan ahli media pada Direktorat Penanganan Sampah di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan selaku pembahas utama nanti, kami akan hadirkan, beliau sudah ada di layar juga. Yang pertama adalah Dr. Ketut Sudiarte. Selamat pagi Pak Ketut, ya beliau sudah hadir. Beliau adalah akademisi dari Universitas Warmadewa dan juga sekaligus sebagai kelompok ahli pembangunan Gubernur Bali. Kemudian kami juga melihat ada Ibu Ana Amelia, ST Magister Environment, jadi beliau adalah perencana ahli media pada Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN, Bappenas. Ya. Itulah Bapak Ibu, sepintas kami sampaikan para pembicara dan pembahas kita. Dan saya kira forum kita kali ini sangat banyak sekali informasi yang akan bisa kita dapatkan, dan kita butuh informasi-informasi terutama tentang terobosan-terobosan dan alternatif-alternatif yang nanti akan bisa kita jadikan solusi dalam mengatasi persoalan sampah musiman ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai alokasi waktu, mengingat ini juga sudah ditentukan jadwalnya.
Penyampaian materi untuk setiap pembicara kami akan berikan sebanyak 15 menit. Nanti mohon izin, saya akan atensi bila waktu penyampaian materi itu akan segera berakhir, sehingga nanti kelima pembicara ini nanti akan kita upayakan bisa berakhir pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sesi tanya jawab akan kami buka setelah kelima pembicara nanti menyampaikan materinya. Ya, itu sekilas informasi sebagai pengantar dalam acara Talk Series kali ini. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita undang saja langsung pada pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Gede Hendrawan, PhD. Untuk itu kami persilahkan Pak Gede untuk bisa menyampaikan materinya. Waktunya hanya 15 menit dengan topik nanti akan beliau sampaikan tentang hasil kajian persebaran sampah wilayah sepanjang pantai selatan Bali. Seperti apa? Kita akan dengarkan langsung dari Pak Gede Hendrawan. Waktu kami persilahkan Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Tu. Apakah slide sudah bisa terlihat nih? Jelas, sudah bisa dilihat Pak Hendrawan. Suara juga clear. Ya. Baik, terima kasih Pak Putu. Sebelum saya mulai untuk menyampaikan presentasi pada hari ini, izinkan saya maturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi yang terhormat Pak Dewa selaku Ketua Umum PPPI yang telah berkenan mengundang kami, saya sendiri selaku akademisi dari Universitas Udayana untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan sampah laut yang ada di Provinsi Bali. Kemudian tentu ini forum yang sangat penting. Jadi saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu perencana, baik yang ada di daerah maupun yang ada di Jakarta. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan informasi yang selanjutnya dapat kita pikirkan bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, tidak hanya solusi yang sifatnya sementara, tetapi juga bersifat jangka panjang atau bahkan permanen. Jadi izinkan nama saya Gede Hendrawan. Jadi kalau kita melihat data di Bali sendiri melalui riset yang kita lakukan pada tahun 2019, kalau kita memotret Pulau Bali pada saat itu, maka sampah yang kita temukan pada saat itu, jadi timulan sampah dari rumah tangga itu sebesar 4.281 ton per hari. Dan dari data tersebut, sebelum Pergub tentang pembatasan pembatasan plastik sekali pakai, jumlah sampah yang bisa tertangani hanya 48%. Dan 4% didaur ulang. Sisanya tidak tertangani, artinya sisanya itu masuk ke lingkungan, baik ke badan air, kemudian dibuang illegal dumping misalnya, dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat dari data yang kita miliki di tahun 2019, jadi 11% dari sampah yang tidak tertangani dengan baik berakhir di saluran air atau sungai. Dan kebocoran sampah plastik di sungai mencapai 100 sampai 8.000 kg per hari. Nah, kalau kita lihat pada peta tersebut itulah hotspot yang kalau kita lihat dari daerah aliran sungai yang kemudian akan bermuara di pesisir Bali. Bagian utara Bali, selatan Bali, selatan timur, selatan barat Bali memiliki potensi yang sama sebenarnya mengalirkan sampahnya ke pesisir Bali dan masuk ke laut. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua pemerintah Provinsi Bali. Dan kalau kita lihat data menunjukkan secara global rata-rata sampah yang ada yang berasal dari darat dan masuk ke laut itu
80% dari darat. Jadi sampah yang ada di laut, sampah yang kemudian masuk ke laut, itu sebagian besar atau 80% berasal dari darat. Artinya ketika kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan sampah di darat, pengelolaan sampah yang baik yang ada di darat, maka sebenarnya 80% permasalahan sampah di laut sudah bisa diselesaikan. Dan hanya 20% dari aktivitas di laut yang perlu kita perbaiki kembali, baik dari nelayan, baik dari kapal penyeberang, feri, dan kapal-kapal lainnya. Jadi 80% merupakan jumlah yang sangat besar yang berasal dari darat akibat dari lemahnya pengelolaan sampah yang kita miliki. Kalau kita lihat motret lagi di Bali sendiri, jadi ini yang ada di Bali, kita lihat, jadi sampah di Kabupaten Badung misalnya yang masuk ke lingkungan, kita temukan itu rata-rata ada 1 pieces per meter persegi kita temukan sampah itu. Apakah di selatan dan utara Bali, Badung ini juga memiliki karakter yang berbeda? Kalau kita lihat di selatan Badung, yang gambar paling kiri, kita lihat itu jumlah penduduknya lebih padat, aktivitasnya lebih tinggi, pariwisata dan sebagainya. Tetapi sebenarnya sebaran sampah yang kita temukan di lingkungan tidak terlalu banyak dibandingkan di utara. Nah, ini berkorelasi sangat jelas dengan infrastruktur persampahan yang kita miliki. TPA-nya di mana, kemudian infrastruktur yang dimiliki di selatan dan di utara juga berbeda. Mungkin juga perhatian masyarakat atau keinginan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya juga berbeda karakternya di utara dengan selatan. Mungkin di utara masih banyak ada lahan kosong dan sebagainya sehingga mereka hanya membuang di lingkungan atau di tanah-tanah kosong. Jadi kawasan terdampak ini misalnya di beberapa daerah yang ada di Badung. Ini contoh yang kita miliki. Kalau kita lihat sampah plastik dominan. Jadi kalau di Badung kita lihat yang ada di lingkungan yang kita temukan sampah plastik mendominasi 68%. Di antaranya ada tutup botol, plastik bungkus makanan, kantong plastik, plastik bungkus tali plastik dan sebagainya. Kemudian non plastik seperti puntung rokok, kain, kertas juga kita temukan di darat. Kalau kita lihat kemudian di sungai yang ada di Bali, ini juga kita yang berpotensi masuk ke perairan Selat Bali, itu ada sekitar hampir 1,5 buah per meter persegi yang ada di sungai yang kita temukan. Kemudian kita modelkan, kita lihat beberapa sungai yang berpotensi menyumbangkan sampah ke laut paling besar di sungai yang ada di barat Pulau Bali. Jadi kalau kita lihat kalau kita prediksi hampir 3,4 juta ton buah sampah dalam setahun yang bisa berpotensi masuk ke laut. Kemudian kalau kita lihat persentase, jadi sampah plastik juga dominan di sungai, 90% sampah plastik. Ada pembungkus, plastik pembungkus dan sebagainya, ada tutup botol, ada botol dan sebagainya. Jadi plastik lunak itu atau soft plastik itu mendominasi, kemudian ada plastik keras, hard plastik juga kita temukan, tapi memang pembungkus-pembungkus makanan paling dominan kita temukan. Kalau kita lihat sungai, ada sungai Tukadumala, kemudian Tijo Gading dan Sukayu Barat yang ada di Jembrana. Ini sungai-sungai yang memiliki potensi besar menyumbangkan sampah plastik ke perairan Selat Bali. Nah, dari data yang kita temukan juga di pantai, kalau kita lihat tidak hanya Pantai Kute, pantai di Tabanan atau sekitarnya yang tercemar atau mendapatkan limpahan plastik, tetapi Taman Nasional juga tidak bisa terhindar dari sampah plastik. Kalau kita lihat di Taman Nasional Bali Barat bahkan itu bisa kita temukan dengan kasat mata, banyak sekali sampah yang kita temukan dan tidak ada yang menangani karena tidak ada penduduk di sana, tidak ada concern, tidak ada hotel yang ada di pinggir pantai dan sebagainya sehingga tidak terlihat, sehingga dibiarkan dan sehingga di sana bisa kita lihat bahkan bisa menjadi meso atau mikroplastik yang kita temukan di pesisirnya atau di pasir di pantainya. Kemudian kalau kita lihat juga di Taman Nasional Bali Barat ini sama, soft plastik juga mendominasi, kemudian ada foam, ada hard plastik. Kemudian kalau kita lihat di pesisir, ya kita lihat pesisir, ini juga sama, hampir sama rata-rata jumlah sampah plastik yang kita temukan per meter perseginya, 1 sampai 1,5 pieces per meter persegi di pesisir barat Bali, dan sebarannya juga bisa kita lihat di Badung dan Jembrana, di Taman Nasional Bali Barat juga kita temukan.
Nah, ini juga jenis plastik yang kita temukan di Kabupaten Badung, Tabanan, Jemberan ini agak berbeda sedikit. Hard plastiknya cukup tinggi dibandingkan soft plastik. Tetap soft plastik mendominasi, tapi hard plastik hampir sama jumlahnya dengan hard plastik. Jadi plastik keras dan plastik lunak itu. Dan 92% dari survei yang kita temukan adalah plastik dibandingkan sampah lainnya. Kalau kita lihat dari model, ya, bagaimana kemudian ketika dia masuk ke Selat Bali? Nah, tentu bukan hanya dari Bali, itu data yang kita miliki di Bali. Kita belum memiliki data lebih komprehensif yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur, dan sekitarnya yang masuk ke Selat Bali. Nah, kalau kita lihat pola, maka arus residu adalah arus yang sangat penting untuk kita kaji, untuk melihat kemana sih sebenarnya pergerakan sampah. Kalau kita lihat arus residu di musim barat, di bagian kiri, itu sampah memang menuju ke perairan pesisir Bali. Kalau pada saat musim timur, arus residunya menuju ke arah barat dan menuju Samudra Hindia juga. Ini menunjukkan indikasi bagaimana pergerakan sampah nantinya. Nah, kalau kita lihat pola di pesisir Bali, Pantai Kuta ini merupakan daerah konvergensi persebaran sampah. Jadi alur sampah, kalau kita memiliki sampah di Selat Bali, maka sebagian besar pada musim barat akan menuju Pantai Kuta dan pesisir barat Pulau Bali. Dari Jembrana, dari Taman Nasional Bali Barat sampai Pantai Kuta. Dan Pantai Kuta seperti terlihat daerah konvergensi persebaran sampah. Dan itu juga dapat dilihat bagaimana setiap tahun pada bulan Desember, Januari, dan Februari, itu kita melihat tumpukan sampah yang luar biasa di Pantai Kuta. Kalau kita modelkan sumber sampahnya dari Banyuwangi dan dari Bali, maka kita bisa lihat bagaimana pergerakannya. Pergerakan sampah di musim barat maupun musim timur. Yang di kiri adalah musim barat dan di kanan musim timur. Nah, kalau kita lihat memang pada saat musim timur, pergerakan sampah akan bergerak dari timur ke barat, dan pada saat musim barat pergerakan ada dari barat ke timur dan juga ke utara. Dan kalau kita simulasikan selama 3 bulan, maka inilah hotspot sampah yang bisa kita temukan pada saat musim barat dan musim timur. Seluruh pesisir Bali, barat Bali itu akan menjadi daerah akumulasi sampah. Dan pada saat musim timur dia akan lebih banyak di daerah Jembrana juga, tetap di daerah Provinsi Bali, dan juga di daerah Banyuwangi. Nah, ini tentu bagaimana besarnya tumpukan sampah di setiap wilayah ini tergantung pada berapa jumlah sampah yang dihasilkan yang kemudian masuk ke lingkungan dari setiap pulau, entah pesisir Banyuwangi maupun pesisir Bali. Nah, ini menjadi PR kita sebenarnya, berapa jumlah kebocoran sampah yang ada di Jawa Timur atau Banyuwangi, sehingga kita bisa mengestimasi berapa sih jumlah sampah, berapa persen jumlah sampah yang ada di Banyuwangi masuk ke Bali, dan berapa persen jumlah sampah yang ada di Bali masuk ke Banyuwangi. Artinya ini memang harus lintas kabupaten, lintas kota, lintas pulau, lintas provinsi untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini. Bahkan juga lintas batas wilayah. Kalau kita lihat Samudra Hindia dan Samudra di Laut Jawa, Samudra Hindia misalnya ini bisa berpotensi dari Samudra Hindia dari Australia dan sebagainya, yang kemudian kalau kita simulasikan pada saat musim barat dan musim timur juga akan berakhir di Pantai Kuta juga, gitu. Izin Pak Gede, waktunya 3 menit lagi Pak Gede. Ya. Dari Samudra Hindia maupun dari 2 pulau ini, dan bahkan dari pesisir Jawa di bagian selatan ataupun utara. Nah, kalau kita melihat dari permasalahan tersebut, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam rekomendasi kebijakan. Misalnya dalam jangka pendek, maka pemasangan river barrier untuk mencegah masuknya sampah ke laut melalui sungai ini juga menjadi sangat penting. River barrier bisa trace boom, bisa penangkal sampah dan sebagainya dengan teknologi misalnya. Kemudian sistem monitoring pergerakan sampah di sungai, sehingga kita bisa membuat early warning system di sungai maupun di pesisir, karena kita sudah tahu polanya, pergerakannya sudah tahu ada di pesisir dengan longsor current-nya, jadi dekat dengan pesisir. Dengan teknologi artificial intelligence ini bisa kita lihat dan bisa kita gunakan early warning system dalam rangka mitigasi. Dan tentunya yang terakhir adalah menyiapkan armada pengumpulan, pengangkutan, dan pengiriman sampah laut yang memadai. Kalau kita berbicara jangka panjang, tentu ini berbicara tentang pengelolaan sampah, baik terkait dengan pemisahan di sumber 100%. Ya, jadi bagaimana 100% collection rate itu bisa kita lakukan, sehingga semua tertangani yang ada di rumah tangga, kantor, bisnis, dan sebagainya. Kemudian pembangunan infrastruktur persampahan.
kita juga harus mengkritisi masalah kebijakan anggaran. Ini masih sangat kecil sekali kalau kita berbicara masalah penanganan sampah, pengelolaan, edukasi, dan sebagainya. Kemudian pendidikan dan penegakan hukum menjadi sangat penting dalam melakukan atau membuat strategi penanganan sampah secara permanen, jangka panjang, untuk perbaikan atau untuk mengurangi pencemaran sampah ke lingkungan dan berakhir di laut, yang akhirnya juga akan kita berbicara masalah mikroplastik, kemudian plastik yang tertelan oleh biota laut, yang kemudian akan berakhir ke manusia, yang kemudian ini masalah kesehatan. Tentu ini kita tidak inginkan, apalagi Bali sebagai daerah pariwisata menjadi corong Indonesia ke dunia internasional. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah pusat, bagaimana kita bisa mengelola sampah di Bali, kemudian bisa direplikasi ke daerah-daerah lainnya, sehingga Indonesia secara keseluruhan bisa menangani sampah dengan baik, dan laut kita menjadi kualitas laut kita menjadi lebih baik, dan sumber daya perikanan kita menjadi baik untuk kesehatan kita di masa yang akan datang. Saya pikir itu Pak Putu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf ini cepat-cepatan. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Putu.